Absi, benar saja, sehat pokoknya. Jabatan saya sebagai sekjen di Asosiasi Properti Syariah Indonesia atau disebut APSI. Terkait dengan acara kali ini, kita adakan pelatihan untuk pengembang FLPP ya, di mana pemerintah sendiri sedang galak-galaknya meningkatkan produktivitas terhadap perumahan FLPP yang ada di Indonesia, khususnya dalam lingkungan nasional. Kita lagi digerakkan untuk meningkatkan produktivitas dalam penyediaan perumahan rakyat ya. Makanya di sini kita adakan pelatihan tersebut sehingga harapannya para pengembang ini bisa terpacu membuat berlomba-lomba memberikan yang terbaik terhadap perumahan bersubsidi guna kepentingan negara kita untuk sama-sama menyiapkan sarana prasarana perumahan yang baik, tentunya berkualitas juga, tapi tidak melupakan syarat-syarat akad yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Kalau boleh tahu Pak tujuan utama dari diadakannya pelatihan ini? Itu tadi sampaikan yang pertama untuk membantu program pemerintah di mana backlog dari belasan juta rumah ini sejauh ini memang targetnya belum memenuhi ya. Karena itu kami sebagai asosiasi juga turut serta berperan secara aktif dan juga ini bentuk wujud nyata dukungan kami sebagai asosiasi untuk terhadap target pemerintah untuk menyiapkan 3 juta rumah. Kira-kira salah satu strategi apa Pak untuk menarik minat masyarakat supaya beralih ke properti syariah? Ya baik, yang pertama kita harus mengedukasi bahwa bagi kita mayoritas muslim yang penduduk di Indonesia, kita sama-sama mengetahui ada baiknya memiliki rumah itu memang bukan suatu kewajiban bagi kita semua, namun itu merupakan suatu kebutuhan yang mutlak ya, primer bagi para keluarga gitu ya, terutama orang-orang yang sudah masa produktif. Nah di sisi lain ini tadi bukan suatu kewajiban, tapi memiliki rumah dengan akad-akad sesuai dengan syariat itu memang suatu kewajiban bagi kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu jangan sampai kita ini yang negara mayoritas muslim ini tidak menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariat, karena memang di sana akan ada bahaya yang sangat amat tidak bisa kita kita tidak bisa memiliki kemampuan untuk menandingi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapan kami bukan hanya terhadap rumahnya saja, tapi juga akad-akad ini agar terpenuhi semua syarat-syarat agar kaidah-kaidah syariat terpenuhi 100%. Nah tentunya buat developernya pun sama, tidak hanya menjual sekitar syariatnya saja, tapi juga kualitas dan juga legalitasnya juga harus dipenuhi, sehingga masyarakat ini mendapatkan apa yang dinamakan solusi hunian yang baik secara kualitas dan juga syariat. Oke. Mungkin ada pesan dan masukan Pak buat masyarakat terkait dengan properti syariah ini supaya muncul narasi bahwa properti syariah ini bisa mengambil sebagian dari konvensional ini. Agar masyarakat ya beralih berminat ke properti syariah. Mungkin salah satu strateginya seperti apa? Promosi atau apa gitu, edukasi. Ya insya Allah kita ini juga harapan kami di sini merasakan masyarakat ini kan sudah banyak pilihan ya terhadap perumahan syariah, sehingga harapannya juga turut serta mensupport kegiatan-kegiatan para pembisnis syariah, terutama kita konteksnya dalam ini properti ya. Harap disupport juga sehingga kedepannya akan ada developer syariah yang besar secara nasional maupun internasional. Itu harapan kami. Dan yang kedua, dari segi keuntungan bagi para konsumen yang pastinya dia memiliki angsuran yang tetap, artinya tidak goror, tidak berubah-ubah. Artinya kita sama-sama mengetahui tahun 98 terjadi krisis moneter. Nah itu perbankan atau lembaga keuangan syariah itu memang terbukti bahwa mereka itu kuat dalam menghadapi badai krisis moneter, di mana yang lain mendapatkan angsuran floating atau terkesan murah di awal 1 tahun 2 tahun pertama, namun di setelah tahun selanjutnya itu akan floating sehingga terjadilah goror itu. Nah goror itulah yang akan menyebabkan
efek yang kurang baik di kemudian hari. Nah, apalagi itu terjadi di crash monitor kedua setelah tahun 98, itu mungkin akan terjadi lagi seperti ini, sehingga angsuran tadinya terlihat murah, ternyata kenyataannya malah bisa menjadikan kredit macet di tahun 98. Itu salah satu bukti nyata. Sehingga harapan kita memang apa yang sudah disyariatkan, yakinkan itu sesuatu yang benar, ya, kita imani itu, sehingga segeralah beralih ke produk-produk maupun lembaga syariah yang ada di Indonesia ini. Ini udah banyak sekali ya, jadi tidak ada lagi alasan kita untuk tidak memiliki pilihan menggunakan lembaga syariah, dan juga mereka sudah dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang canggih sehingga memudahkan juga secara transaksi dan lain-lain. Oke, baik, makasih Pak. Terima kasih Pak.